Beberapa hari pasca putusan pra-peradilan Peggy Setiawan, Polda Jawa Barat mengganti seluruh penyidik kasus pembunuhan Vina Eki. Pertanyaannya, apa alasan pergantian dari penyidik ini? Benarkah untuk menangani kasus secara transparan atau bisa kembali menyeret mantan-mantan tersangka seperti Peggy Setiawan misalnya ke kasus Vina Eki? Untuk membahasnya kami sudah tersambung melalui sambungan Zoom dengan kuasa hukum Peggy Setiawan Insang Nasruddin dan juga penasihat Kapolri Arianto Sutadi. Bapak-bapak selamat malam, saya sapa terlebih dahulu. Selamat malam, selamat malam. Baik. Ya. Bang Insang, keputusan dari Polri ini yang juga diapresiasi oleh Komisi 3 DPR, apakah tidak membuat takut, was-was dari kuasa hukum Peggy Setiawan bahwa akan ada kemungkinan bukti baru yang mungkin dijadikan oleh kepolisian menyeret Peggy kembali dalam kasus ini? Kami menilai justru hal ini membuat angin segar ya bagi penegakan hukum kita. Artinya perkara ini sudah 8 tahun belum terungkap, memang harus ada pergantian. Itu hal yang paling ideal banget. Kalau yang kemudian apakah kami ada kekhawatiran Peggy Setiawan ketarik lagi, menurut hemat kami tetap dengan merujuk pada putusan pra-peradilan yang kemarin itu yang sudah sangat lengkap. Kami sangat percaya diri, kami sangat yakin menunjukkan bahwa Peggy Setiawan bukanlah Peggy Peron sebagaimana yang dimaksud dalam putusan para terpidana tersebut. Dengan kata Jadi lain, kami Bang masih Insang, nggak ada kaitan itu, Mbak. Dengan kata lain, Bang Insang, kalau Bang Insang bilang ini angin segar, yang sebelumnya berarti kurang terasa segar, ada kecurigaan-kecurigaan juga ketika penyidikan dilakukan oleh tim penyidik sebelumnya, begitu? Ya, kita nggak bisa pungkiri karena adanya peninjauan kembali, adanya pra-peradilan ini itu kan bisa menjadi faktor indikasi bahwa ada kekurangan gitu atau ada kekeliruan yang kemudian ketika ini dibenarkan dengan cara diganti, saya pikir itu hal yang positif menurut kami, Mbak. Gitu loh. Baik, jadi mau diganti komposisi penyidik baru ini, menurut Bang Insang cukup optimis tidak akan kembali atau justru malah menjadikan pengungkapan dari kasus Vina dan Eki ini lebih terang? Iya, karena pada prinsipnya kami penegak hukum ini, selain kami selaku lawyernya Peggy, kami juga berharap bahwa perkara ini bisa dibuka seterang-terangnya, supaya jangan lagi ada orang-orang yang tidak seharusnya bertanggung jawab kemudian ditarik secara hukum menjadi bertanggung jawab. Seperti klien Anda ya, kan? Bang Insang? Iya, sama seperti klien kami. Itu nggak bisa dipungkiri karena sudah ada putusan yang berkekuatan tetap. Ini menunjukkan ada kekeliruan. Baik. Tidak bisa dipungkiri itu. Baik. Jelas sekali kekeliruannya. Baik, saya beralih ke Pak Arianto. Pak Arianto, ada komentar tentunya sih dari masyarakat yang menganggap apakah ini juga salah satu strategi dari kepolisian untuk mengembalikan kepercayaan dari masyarakat yang bisa dibilang sempat ternoda ketika hasil dari gugatan sidang pra-peradilan kemarin keluar. Ini dengan kata lain menjadikan presiden memang ada kesalahan. Memang sempat ada sebuah pertanyaan terkait dengan bagaimana penyidikan kasus dan Vina Eki sejak tahun 2016 berlangsung sampai dengan saat ini. Kalau pertanyaan itu saya jawabnya begini. Jadi kekalahan di dalam pra-peradilan ini suatu hal yang biasa sebenarnya, sering sekali terjadi di dalam penyidikan. Pengalaman saya pribadi itu berapa persen, 10% saya sering digugat ya di pra-peradilan gitu dan pernah kalah juga gitu. Nah kalau ini kan pra-peradilan ini kan kepada Peggy sudah menjadi perhatian masyarakat seluruh dunia ya. Jadi ini menjadi seakan-akan menjadi taruhan polisi kan, dan penyidik. Dan kemudian sekarang penyidik dinyatakan keliru kan gitu kan, dibatalkan. Ya itu penyidik harus menerima kekeliruan itu dan kemudian pasti dia akan patuh pada putusan pengadilan itu dan kemudian menghentikan pengadilan itu, penyidikan itu. Hanya tinggal nanti kalau langkah kedepannya itu apakah dia akan menyidik si Peggy itu ulang biasa. Kalau yang kebiasaan yang dulu-dulu ya, kita tuh kalau dikatakan salah tangkap, penangkapannya nggak benar misalnya ya karena kurang surat, biasanya kita kemudian bikin surat lagi, tangkap lagi gitu. Kayak gitu ya kebiasaan yang tahun lalu. Tapi kalau untuk tahun ini saya tidak mengharap begitu. Karena apa? Ini kan suatu koreksi seakan-akan tindakan itu salah secara formil gitu ya. Nah, sedangkan kasus ini yang kasus pokoknya sendiri yang sudah inkrah itu pun masih dianggap salah kan keputusan itu. Dan sekarang ini dari dulu saya nyarankan. Makanya PK. Kalau kekeliruan mengenai pengadilan 2016 itu kontranya harus pakai PK. Tapi kalau dugaan salahnya
menangkapnya si Peggy ini kontranya hanya melalui pra peradilan. Nah, alhamdulillah saya lega ya. Ini putusan pra peradilan itu sudah ada. Saya nggak begitu beda, saya beda dengan istilah tadi makin berbuntut panjang. Bagi saya ini enggak, ini makin mempersingkat selesainya gonjang-ganjing mengenai masalah pengadilan 2016 ini. Satu step sudah dilalui kan, tinggal saya tunggu PK-nya nanti. Pak Arianto, mohon maaf saya potong Pak Arianto, tapi kan bisa dibilang ada sebuah dampak yang cukup besar ketika penyelidikan kasus dari tahun 2016 sampai dengan 2024 ini bisa dibilang melahirkan banyak orang-orang yang ya mendapat kerugian. Perlukah menurut Anda kepolisian ini memberikan sebuah pertanggungjawaban, tidak hanya mungkin restitusi atau penggantian nama baik, tetapi juga permintaan maaf secara terbuka? Ya, baiknya gitu etikanya ya yang diharapkan oleh masyarakat. Tetapi kalau saya melihat ini ya, polisi itu baru akan mengakui itu salah. Dan saya pribadi juga gitu, akan mengakui bahwa itu kesalahan mutlak apabila nanti PK itu sudah menghasilkan bahwa putusan yang dulu itu tidak benar. Gitu. Itu kalau saya pribadi. Penggantiannya bukan hanya imaterial saja Pak Arianto, tapi juga material. Ini kan belum tahu, karena putusan itu sudah ingkrah dan belum diganggu oleh putusan yang lebih tinggi. Nah, nanti kalau seandainya itu ternyata PK-nya dikabulkan, kalau saya harusnya polisi mengakui salah dan kemudian melakukan penggantian kerugian ataupun apa perbaikan itu yang dikerjakan gitu. Saya bukannya gini ya, salah nggak mau kalah. Karena sekarang ini kan hanya baru media yang bermunculan di sana sini mengatakan salah. Tapi putusan yang berlaku sekarang kan masih putusan yang dulu gitu. Sama juga dengan putusan Peggy ini. Putusan Peggy ini adalah tidak benarnya prosedur. Kan itu pra peradilan gitu. Makanya ini bisa dikoreksi dengan apakah polisi menyidik si Peggy itu lagi atau berhenti nanti nunggu PK itu. Ada dua alternatif ini kalau perhitungan saya untuk mengenai kepada Peggy ini. Tapi Anda setuju Pak Arianto ya, berarti meminta maaf pun juga tidak salah ya? Polisi minta maaf tidak hina itu? Tidak, kalau untuk memanage publik supaya ini minta maaf nggak apa-apa kan, minta maaf itu kalau dianggap salah. Walaupun kita merasa tidak salah gitu ya, minta maaf nggak apa-apa untuk meredamkan masyarakat biar kelihatan polisi itu tidak arogan gitu. Baik. Kalau masalah itu etika aja ya itu hanya perasaan gitu. Baik, Bang Insang, kalau tadi berdasarkan pernyataan dari Pak Arianto ada masukan, mungkin ini juga bisa menjadi salah satu upaya dari kuasa hukum Peggy Setiawan untuk meminta ganti rugi, tidak hanya secara imaterial, tetapi juga material. Tapi tahan dulu jawabannya Bang Insang dan juga Pak Arianto, kita akan jeda sesaat. Pemirsa, ini sudah akan segera kembali setelah yang satu ini. Kita lanjutkan kembali pemirsa dialog bersama dengan dua narasumber kita pada malam hari ini masih membahas terkait dengan penyidikan seluruh atau penggantian seluruh penyidik dalam kasus Vina dan juga Eki. Masih bersama kami Bang Insang Nasruddin dan juga Pak Arianto Sutadi. Saya kembali ke Bang Insang terkait dengan pertanyaan saya tadi sebelum kita jeda. Ya. Ada upaya lagi, khususnya dari Peggy, mungkin ada permintaan khusus terkait dengan penggantian rugi yang dialami Peggy semenjak tertangkap sampai dengan saat ini, material, imaterial? Iya, kalau sampai saat ini itu masih dibahas oleh para tim-tim lawyer, apakah kemudian nanti kami ajukan kerugian tersebut, tuntutan ganti kerugian, itu masih kami belum bisa putuskan apakah harus kami lakukan itu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kami mengajukan untuk merehabilitasi nama baiknya dulu, Mbak. Kira-kira demikian. Katanya menuntut 5 juta, Bang, betul? Belum sampai itu masih belum itu masih simpang siur itu, tapi yang pasti belum ada keputusan yang mutlak atau keputusan yang absolut untuk kami apakah kami akan mengajukan gugatan ganti kerugian atau tidak. Kami belum memutuskan itu. Baik. Karena saat ini kan Peggy masih kami biarkan untuk dia berpikir tenang, apalagi di rumahnya saat ini itu terlalu banyak keluarga, masih banyak acara, jadi belum ada pikiran hal-hal yang demikian. Belum lagi yang mengambil kontennya di rumahnya Peggy ya, netizen banyak, betul itu luar biasa. Sampai hari ini pun masih sangat padat. Baik, saya kembali ke Pak Arianto. Pak Arianto juga ada pernyataan yang cukup menarik yang disampaikan oleh Kabar Reskrim Mabes Polri Komjen Wahyu Widada ketika beliau mengatakan akan bekerja sama dengan Propam dan juga Itwasum. Tapi mungkin untuk lebih jelasnya kita dengarkan dulu pernyataan resmi dari Kabar Reskrim berikut ini. Permasalahan terkait dengan kasus Vina, tentu kita terus mengkaji apa yang sudah terjadi dan juga kita
membuka ruang kepada rekan-rekan sekalian, kepada masyarakat untuk memberikan masukan-masukan terhadap penanganan kasus Vina ini. Tentunya Pak, kita menginginkan semuanya dijalankan secara transparan dan profesional dalam pelaksanaan penyidikannya nantinya. Baik, Pak Arianto, kalau misalnya bentuk kerjasama dengan Propam dan juga Itwasum ini, koreksi saya kalau saya salah. Kalau ada kemungkinan memang terjadi kesalahan, berarti ini juga bisa tidak menutup kemungkinan akan ada tindakan pemberian sanksi minimal teguran kepada penyidik yang diperiksa oleh Propam dan juga Itwasum bekerja sama dengan Mabes Polri berikut ini. Ya, jadi begini ya, saya terangkan ya. Fungsi pengawasan di polisi itu berlapis-lapis. Kabar Reskrim itu membina fungsi untuk penyidikan untuk seluruh Indonesia. Jadi apabila terjadi kegagalan seperti ini kan dianggap suatu kegagalan kan, menangkap salah, kemudian pra-peradilan kalah, ini kegagalan fungsi penyidikan. Maka Barreskrim sebagai pembina fungsi di bidang reserse itu bertanggung jawab untuk melakukan koreksi ataupun supervisi dan sebagainya untuk teknik penyidikannya. Ya. Nah, sedangkan kalau Irwasum itu melihat pada kinerja daripada kesatuan. Apakah satuan reserse di situ itu sudah bekerja sesuai dengan SOP yang ada, aturan yang ada, institusinya ya. Itu jadi secara keseluruhan itu nanti akan diawasi oleh Irwasum. Kalau ada suatu kesalahan ya pasti nanti akan dilakukan koreksi dan tindakan administratif kepada yang bersangkutan. Kalau Propam itu adalah pengawasan terhadap terjadinya pelanggaran etika ataupun etika profesi. Karena di dalam etika profesi itu ada ketentuan jelas ya. Berarti kalau misalnya sampai dipanggil oleh Kabar Reskrim adanya Propam atau butuh keterlibatan Propam dalam hal ini, berarti ada dugaan pelanggaran etika, Pak Arianto? Tidak, semua tiga fungsi pengawasan itu bergerak. Propam sasarannya apakah ada pelanggaran etika. Kemudian Irwasum apakah ada pelanggaran institusi satuan reserse sana. Kabar Reskrim apakah ada pelanggaran teknik penyidikan yang ada. Ini semuanya turun, bukan kerjasama. Itu sudah kewajibannya. Dan Kabar Reskrim itu bicara di depan TV itu sudah wajib. Kalau dia diem aja itu berarti dia bukan Kabar Reskrim itu, kalau menurut saya gitu. Dengan bicara itu dia menunjukkan gitu tanggung jawabnya gitu. Iya gitu. Ya. Bukan karena dibutuhkan, tapi memang sudah SOP-nya semuanya turun sudah untuk ikut menyelidiki. Itu sudah tugasnya. Sanksi apa yang sekiranya biasa akan dijatuhkan kepada penyidik yang bersangkutan? Kalau teknik penyidikannya itu evaluasi kepada kemampuan dia sebagai penyidik. Itu sanksi terberat adalah dia di-grounded dari penyidikan, atau dipindahkan, atau dia tidak boleh lagi menangani perkara. Kurang lebih kayak gitulah kalau untuk Pak. Tapi kalau kemudian dia ada pelanggaran pidananya, ya dia diproses pidana juga gitu. Sedangkan kalau Irwasum itu ya nanti satuan itu benar apa enggak, maka pejabat-pejabat situlah nanti akan dikoreksi apakah perlu dimutasi ataupun diganti dan sebagainya. Kurang lebih kayak gitulah sanksinya. Tapi kalau yang Propam akan diselidiki individu-individu yang melanggar kode etik gitu. Jadi siapapun yang melanggar nanti akan dikenakan sesuai dengan pelanggaran kode etik. Kode etik itu pelanggarannya ya bisa nanti hukuman 30 hari, kemudian dia dimasukkan pembinaan lagi atau demosi, atau yang paling berat adalah di PTDH. Itu kurang lebih kayak gitu. Ini salah satu upaya untuk bersih-bersih juga ya karena memang kan itu kasusnya mekanisme untuk membersihkan polisi kayak gitu. Kasusnya sendiri dimulai 2016 dan kemudian upayanya ya bisa dibilang baru dikeraskan sekitar 2-3 tahun belakangan ini. Mungkin sedikit Bang Insang sebagai closing statement, kalau dalam penggantian penyidik yang baru ke depan ini ternyata akan kembali menyeret klien Anda, apa tanggapan Anda? Ya, menurut kami bahwa sampai saat ini silakan aja mau ada pergantian, saya pikir itu hal yang positif. Tapi yang kemudian apakah nantinya akan menyeret klien kami cukup confident. Artinya bahwa di dalam putusan pra-peradilan selama belum ada putusan yang bisa menggugurkan itu, maka secara hukum itu tetap berlaku. Kemudian di dalam permohonan kami yang dikabulkan oleh para peradilan itu bahwa menyatakan tindakan yang lebih lanjut, ada frasa pada poin 5, tindakan yang lebih lanjut ini ke depan, artinya dia bersifat ke depan, maka ini merujuk kepada adanya kekeliruan dalam melakukan penangkapan atau salah orang. Jadi kalau nanti akan dikaitkan apakah Peggy Setiawan nanti lagi akan mau ditarik, menurut saya itu kayak rasa-rasanya kayaknya terlalu jauh, dan menurut saya Peggy Setiawan klien kami sudah
clear and clean dalam persoalan ini. Baik. Kira-kira demikian, Mbak. Baik, Bang Insang, Pak Arianto, terima kasih banyak atas waktu dan juga insight-nya dalam iNewsroom pada malam hari ini. Salam sehat selalu. Kita sama-sama masih akan mengawal perjalanan pengungkapan kasus ini ke depannya. Sekali lagi, salam sehat selalu Bapak-bapak. Selamat malam, sampai jumpa. Sampai jumpa.